Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fajar Iskandar, Fatmawati, dan Fernandus. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan agregat. Apa itu pengertian perencanaan agregat? Perencanaan agregat adalah penghubung antara perencanaan harian atau penjadwalan dengan perencanaan jangka panjang. Perencanaan agregat planning juga dikenal sebagai penjadwalan agregat. Perencanaan agregat merupakan bagian dari sistem perencanaan produksi yang lebih besar, sehingga pemahaman mengenai keterkaitan antara rencana dan beberapa faktor internal dan eksternal merupakan sesuatu yang berguna. Setelah kita mengetahui definisi dari perencanaan agregat, di sini saya akan menjelaskan tentang agregat planning atau tujuan perencanaan agregat. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa tujuan perencanaan agregat antara lain: 1. Sebagai langkah awal untuk menentukan aktivitas produksi. 2. Sebagai masukan perencanaan sumber daya. 3. Stabilisasi produksi dan tenaga kerja terhadap fluktuasi permintaan. Maka dapat disimpulkan di sini, perencanaan agregat adalah sangat berfungsi penuh untuk kemajuan dan operasional sebuah perusahaan, di mana sebuah perusahaan akan menentukan target tertentu, tujuan tertentu, dan visi misi tertentu sesuai dengan track dan tujuan mereka masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan agregat. Terdapat beberapa proses dalam perencanaan agregat sebagai berikut. Long range plans, yaitu peramalan permintaan menjawab permasalahan pada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Peramalan jangka panjang membantu para manajer berhadapan dengan isu kapasitas dan strategis, dan menjadi tanggung jawab manajemen puncak. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar, manajemen puncak merumuskan pertanyaan yang terkait dengan kebijakan seperti perluasan dan penempatan fasilitas, pengembangan produksi baru, pembiayaan riset, dan investasi dalam periode beberapa tahun. Perencanaan jangka panjang menengah dimulai setelah keputusan kapasitas jangka panjang dibuat. Perencanaan tersebut menjadi pekerja seorang manajer produksi. Yang kedua, intermediate range plans. Penjadwalan keputusan mengatasi permasalahan dalam penyesuaian produksi terhadap permintaan yang berubah-ubah. Rencana tersebut harus konsisten dengan strategi jangka panjang manajemen puncak dan bekerja dengan sumber daya yang dialokasikan oleh keputusan strategis sebelumnya. Perencanaan jangka menengah dapat dipenuhi dengan membuat sebuah rencana produksi agregat. Yang ketiga, short range plans. Perencanaan jangka pendek. Di sini dapat diperpanjang sehingga 1 tahun, tetapi pada umumnya kurang dari 3 bulan. Rencana tersebut adalah juga merupakan tanggung jawab karyawan produksi yang bekerja dengan para penyelia dan mandor untuk menguraikan dengan perencanaan jangka menengah menjadi jadwal mingguan, harian, dan jam. Mungkin sekian proses perencanaan agregat yang saya ketahui. Ada beberapa fungsi perencanaan agregat. Beberapa fungsi perencanaan agregat diantara lain yaitu: 1. Alat komunikasi antara manajemen, top manajemen, dan manufaktur. 2. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. 3. Pegangan untuk merancang jadwal induk produksi. 4. Sebagai alat ukur informasi proses perencanaan produksi. 5. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. 6. Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Ada beberapa strategi dalam perencanaan agregat. Yang pertama, pilihan kapasitas, di mana sebuah perusahaan dapat memilih pilihan kapasitas dasar produksi berikut: mengubah tingkat persediaan. 2. Meragamkan jumlah tenaga kerja.
4. Subkontrak. Dan 5. Meragamkan tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong. Berikutnya, pilihan permintaan. Pilihan permintaan dasar adalah sebagai berikut. 1. Mempengaruhi permintaan. 2. Tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi. 5. Perpaduan produk dan jasa yang kontraksional dengan musim yang berbeda. Berikutnya adalah pilihan campuran. 3 pilihan permintaan dapat menghasilkan sebuah jadwal agregat yang efektif. Beberapa kombinasi di antara pilihan kapasitas dan permintaan mungkin akan lebih baik dan nantinya akan menghasilkan beberapa rencana. Rencana ini terdiri dari 1. Strategi perburuan, CIS strategi, dan kedua, strategi penjadwalan bertingkat, level schedule strategi. Karakteristik perencanaan agregat. Berikut ini beberapa karakteristik yang menjadi ciri dari perencanaan agregat, yakni dinyatakan. 1. Dinyatakan dalam kelompok produk atau famili agregat. 2. Satuan unit tergantung jenis produk, dalam kurung ton, liter, kubik, jam mesin, atau jam orang. Yang ketiga, satuan unit dikonversikan ke bentuk satuan rupiah. Yang keempat, setelah satuan unit ditetapkan, maka faktor konversi juga harus ditetapkan. 5. Horizon perencanaan cukup panjang, 5 tahun. Setelah kita mengetahui apa itu definisi perencanaan agregat dan faktor-faktor lainnya, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya-biaya perencanaan agregat. Biaya-biaya yang terlibat dalam perencanaan agregat antara lain: 1. Carrying cost, biaya penambahan tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja menimbulkan biaya-biaya untuk iklan, proses seleksi, dan training. Yang kedua, firing cost, biaya pemberhentian tenaga kerja. Pemberhentian tenaga kerja biasanya terjadi karena semakin rendahnya permintaan akan produk yang dihasilkan, sehingga tingkat produksi menurun dengan drastis. Maka dari itu, dapat saya simpulkan bahwa ketika permintaan berkurang dan biaya kos untuk sumber daya manusia meningkat, maka manajemen harus berani mengambil keputusan untuk memberhentikan tenaga kerja untuk menyetabilkan keuangan perusahaan. Yang ketiga, overtime cost dan undertime cost, biaya lembur dan biaya menganggur. Penggunaan waktu lembur bertujuan untuk meningkatkan output produksi, tetapi konsekuensinya perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan lembur yang biasanya 150% dari biaya kerja reguler. Yang keempat adalah inventory cost dan backorder cost, biaya persediaan dan biaya kehabisan persediaan. Persediaan mempunyai fungsi mengantisipasi timbulnya kenaikan permintaan pada saat-saat tertentu. Konsekuensi dari kebijaksanaan persediaan bagi perusahaan adalah timbulnya biaya penyimpanan, inventory cost, holding cost, yang berupa biaya tertahannya modal, pajak, asuransi, kerusakan bahan, dan biaya sewa gedung. Yang kelima adalah subkontrak cost, biaya subkontrak. Pada saat permintaan melebihi kemampuan kapasitas reguler, biasanya perusahaan mensubkontrakkan kelebihan permintaan yang tidak bisa ditanganinya sendiri kepada perusahaan lain, yaitu perusahaan 1 dan perusahaan 2 bekerja sama untuk mendapatkan produksi dengan bertujuan untuk memenuhi kapasitas yang diinginkan oleh klien. Mungkin itu dari penjelasan perencanaan agregat dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak mungkin kesalahan atau penyimpulan kata yang kurang tepat dan kurang bijak. Saya, perwakilan dari kelompok 6, Fajar Iskandar, Fatmawati, dan Fernandus, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen serta
teman-teman yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.